Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sony Relo Pambudi, NIM 18012-023. Saya akan menjelaskan konsep dalam audit. Oke, baik. Yang pertama adalah asersi manajemen. Sebelumnya kita harus tahu apa itu asersi manajemen. Asersi manajemen adalah pernyataan yang tersirat atau tertulis oleh manajemen mengenai kelompok-kelompok transaksi dan akun-akun terkait serta pengungkapan dalam laporan keuangan. Dengan menyerahkan laporan keuangan kepada auditor atau pihak lain, manajemen membuat representasi secara tersurat dan tersirat. Adapun pengelompokan dalam asersi manajemen. Yang pertama ialah keberadaan atau kejadian. Ini termasuk ke dalam asersi untuk jenis transaksi. Keberadaan atau keterjadian adalah berhubungan dengan apakah aktiva atau uang entitas ada pada tanggal tertentu dan apakah transaksi yang dicatat telah terjadi selama periode tertentu. Sebagai contoh, manajemen membuat asersi bahwa kesediaan produk jadi yang tercantum dalam neraca adalah tersedia untuk dijual. Yang kedua adalah kelengkapan. Ini termasuk ke dalam asersi untuk jenis transaksi. Kelengkapan ialah yang berhubungan dengan apakah semua transaksi dan akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah dicantumkan di dalamnya. Sebagai contoh, manajemen membuat asersi bahwa seluruh pembelian barang dan jasa dicatat dan dicantumkan dalam laporan keuangan. Yang ketiga, hak dan kewajiban. Ini termasuk ke dalam asersi saldo akun. Hal dan kewajiban ialah berhubungan dengan apakah aktiva merupakan hak entitas dan utang merupakan kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu. Sebagai contoh, manajemen membuat asersi bahwa jumlah sewa guna usaha yang dikapitalisasi di neraca mencerminkan nilai perolehan hak entitas atau kekayaan yang disewa guna usaha, dan utang sewa usaha yang bersangkutan mencerminkan suatu kewajiban entitas. Berikutnya, penilaian dan alokasi ini termasuk ke dalam asersi saldo akun. Penilaian dan alokasi ialah yang berhubungan dengan apakah komponen-komponen aktiva, kewajiban, pendapatan, dan biaya sudah dicantumkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya. Lalu yang terakhir adalah penyajian dan pengungkapan. Ini ialah penyajian dan pengungkapan adalah yang berhubungan dengan apakah komponen-komponen tertentu laporan keuangan diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan semestinya. Misalnya, manajemen membuat asersi bahwa kewajiban-kewajiban yang diklasifikasikan sebagai utang jangka panjang di neraca tidak akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Lalu kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu adalah materialitas. Materialitas adalah suatu pertimbangan penting dalam menentukan jenis laporan yang tepat untuk diterbitkan dalam situasi tertentu. Sebagai contoh, jika ada salah saji yang tidak material dalam laporan keuangan suatu entitas dan pengaruh terhadap periode selanjutnya diperkirakan tidak terlalu berarti, maka dapatlah dikeluarkan suatu laporan wajar tanpa pengecualian. Dalam definisi ini digunakan 3 tingkatan materialitas dan dalam mempertimbangkan jenis laporan yang akan dibuat, yaitu jumlah tidak material, jumlahnya material tetapi tidak mengganggu laporan keuangan secara keseluruhan, jumlah sangat material atau pengaruhnya sangat meluas sehingga kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan diragukan. Adapun langkah auditor untuk menetapkan materialitas adalah menetapkan pertimbangan awal tentang materialitas.
mengalokasikan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas ke dalam segmen. Mengestimasi total salah saji dalam segmen. Memperkirakan salah saji gabungan. Membandingkan salah saji gabungan dengan mempertimbangkan pendahuluan atau yang direvisi tentang materialitas. Lalu materi selanjutnya yaitu adalah model risiko audit. Risiko audit. Risiko audit adalah risiko bagi auditor untuk membuat kesalahan dalam memberikan pendapat atau laporan keuangan karena gagal mengungkapkan salah saji material. Adapun risiko audit seperti materialitas dibagi menjadi dua bagian, yaitu risiko audit keseluruhan. Pada tahap perencanaan auditnya, auditor pertama kali harus menentukan risiko audit. Risiko audit keseluruhan yang direncanakan, yang merupakan besarnya risiko yang dapat ditanggung oleh auditor dalam menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar. Padahal kenyataannya, laporan keuangan tersebut berisi salah saji material. Risiko audit individual. Karena audit mencakup pemeriksaan terhadap akun-akun secara individual. Risiko audit keseluruhan harus dialokasikan kepada akun-akun yang berkaitan. Dan juga terdapat 3 unsur risiko, yaitu adalah risiko bawaan, risiko pengendalian, risiko deteksi. Risiko bawaan, yakni risiko bawaan adalah kerentanan suatu saldo akun dan atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material dengan asumsi bahwa tidak terdapat pengendalian yang terkait. Risiko salah saji demikian adalah lebih besar pada saldo akun atau golongan transaksi tertentu dibandingkan dengan yang lain. Lalu risiko pengendalian adalah risiko yang terjadinya salah saji material dalam suatu asersi yang tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian internal entitas. Risiko deteksi yaitu risiko yang disebabkan oleh kegagalan auditor dalam mendeteksi salah saji material. Setelah audit dilaksanakan suatu dengan standar auditing, risiko ini timbul sebagai karena ketidakpastian yang ada pada waktu auditor tidak memeriksa seluruh saldo, akun, atau golongan transaksi. Selanjutnya adalah materialitas, risiko audit, dan bukti audit. Hubungan berlawanan antara materialitas dan bukti audit. Jika materialitas rendah, jumlah salah saji yang kecil saja dapat mempengaruhi kebutuhan pemakaian informasi keuangan. Auditor perlu mengumpulkan bukti audit kompeten dalam jumlah banyak. Sebaliknya, jika materialitas tinggi, jumlah salah saji besar baru dapat mempengaruhi keputusan pemakaian informasi keuangan. Auditor hanya perlu mengumpulkan bukti audit komponen dalam jumlah sedikit. Demikian pula hubungan antara risiko audit dengan bukti audit. Adapun kemungkinan hubungan antara materialitas, bukti audit, dan risiko audit sebagai berikut. Yang pertama, jika auditor mempertahankan risiko audit konstan dan tingkat materialitas dikurangi, auditor harus menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Yang kedua, jika auditor mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpulkan, risiko audit menjadi meningkat. Dan yang terakhir, jika auditor menginginkan untuk mengurangi risiko audit. Lalu, data akuntansi dan informasi penguat. Yang telah kita ketahui, bukti audit yang mendukung laporan keuangan terdiri dari data akuntansi yang mendasar dan informasi penguat yang tersedia bagi auditor. Komponen dasar dari data akuntansi yang mendasar adalah jurnal buku besar, kertas kerja, rekonsiliasi, dan sebagainya, buku-buku ayat jurnal awal, buku besar dan buku pembantu, catatan dan kertas kerja, serta mendukung alokasi biaya, perhitungan, dan rekonsiliasi,
Semuanya tergolong sebagai bukti yang mendukung laporan keuangan. Dan juga auditor harus merancang suatu prosedur audit untuk memperoleh bukti penguat guna mendukung data akuntansi yang mendasar tersebut. Karena data akuntansi yang mendasar tentu saja tidak cukup dalam auditing dan dapat dikaitkan dengan setiap tujuan audit spesifik, tergantung pada situasi yang ada. Dokumen yang dimaksud dapat berasal dari luar entitas, dari dalam entitas dengan pengesahan atau tanda tangan dari pihak luar, atau berasal dari dalam dan tidak beredar di luar organisasi. Adapun bahan bukti kompeten yang mencakupi. Yang pertama, data akuntansi yang mendasari, buku-buku ayat jurnal awal, buku besar dan buku bukti pembayaran, pedoman akuntansi terkait, catatan informal dan memorandum seperti kertas kerja, perhitungan, dan rekonsiliasi. Informasi penguat. Dokumen-dokumen seperti cek, faktur, kontrak, dan notulen. Konfirmasi dan pernyataan tulis lain. Lalu informasi yang diperoleh dari permintaan, keterangan, pengamatan, inspeksi, dan pemeriksaan fisik. Yang terakhir, informasi lain yang diperoleh atau dikembangkan oleh auditor. Lalu, materi selanjutnya adalah prosedur audit. Prosedur audit ini banyak ya, ada 10 bagian. Yang pertama, prosedur analisis. Prosedur analitis terdiri dari penelitian dan perbandingan hubungan di antara data. Prosedur ini meliputi: pertama, perhitungan dan penggunaan rasio-rasio sederhana. Yang kedua, analisis vertikal atau laporan persentase. Yang ketiga, perbandingan jumlah yang sebenarnya dengan data historis atau anggaran, serta penggunaan model matematis dan statistik seperti analisis regresi. Yang kedua, inspeksi. Inspeksi meliputi pemeriksaan rinci terhadap dokumen dan catatan, serta pemeriksaan sumber daya berwujud. Prosedur ini digunakan secara luas dalam auditing. Inspeksi seringkali digunakan dalam mengumpulkan atau mengevaluasi bukti bottom up maupun top down. Konfirmasi. Meminta konfirmasi adalah bentuk permintaan keterangan yang memungkinkan auditor memperoleh informasi secara langsung dari sumber independen di luar organisasi klien. Lalu yang keempat adalah permintaan keterangan. Permintaan keterangan meliputi permintaan keterangan secara lisan atau tertulis oleh auditor. Umumnya berupa pertanyaan-pertanyaan yang timbul setelah dilakukannya prosedur analitis, atau permintaan keterangan yang berkaitan dengan keusangan persediaan atau piutang yang dapat ditagih. Yang kelima, perhitungan. Dua aplikasi yang paling umum dari perhitungan adalah perhitungan fisik sumber daya berwujud seperti jumlah kas dan persediaan yang ada, dan akuntansi seluruh dokumen dengan nomor urut yang telah dicetak. Lalu yang keenam, penelusuran. Dalam penelusuran, yang seringkali juga disebut dengan penelusuran ulang, auditor memilih dokumen yang dibuat pada saat transaksi dilaksanakan dan menentukan bahwa informasi yang diberikan oleh dokumen tersebut telah dicatat dengan benar dalam catatan akuntansi, jurnal, dan buku besar. Lalu pemeriksaan bukti pendukung. Pemeriksaan bukti pendukung meliputi pemilihan ayat jurnal dalam catatan akuntansi dan mendapatkan serta memeriksa dokumentasi yang digunakan sebagai dasar ayat jurnal. Jurnal tersebut untuk menentukan validitas dan ketelitian pencatatan akuntansi. Lalu yang kedelapan, pengamatan. Pengamatan berkaitan dengan memperhatikan dan menyaksikan pelaksanaan beberapa kegiatan atau proses. Lalu yang kesembilan adalah pelaksanaan ulang. Salah satu prosedur audit yang penting adalah pelaksanaan ulang, perhitungan dan rekonsiliasi yang dibuat oleh klien.
Lalu yang terakhir adalah teknik audit berbantuan komputer. Teknik audit berbantuan komputer. Apabila catatan akuntansi klien dilaksanakan melalui media elektronik, maka auditor dapat menggunakan teknik audit berbantuan komputer untuk melaksanakan beberapa prosedur yang telah diuraikan sebelumnya. Sebagai contoh, auditor dapat menggunakan perangkat lunak komputer untuk melakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu melaksanakan perhitungan dan perbandingan yang digunakan dalam prosedur analisis. Yang kedua, memilih sampel piutang usaha untuk konfirmasi. Yang ketiga, mencari sebuah file dalam komputer untuk menentukan bahwa semua dokumen yang berurutan telah dipertanggungjawabkan. Baik, sekian dari penjelasan saya tentang konsep dalam audit. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.